Cek. Kita mulai. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga udah pada bangun ya dan udah pada segar gitu. Nah, kali ini kita akan membahas dan melanjutkan modul ketiga ya. Bentar lagi udah UTS ya, minggu depan udah modul keempat ya, minggu depannya lagi udah UTS gitu. Jadi bakal cepat banget. Nanti buat sistem UTS-nya mungkin dikasih tahu lagi ya. Tapi kemarin tuh kan bikin project udah, bikin tulis tangan udah ya, kayak ngejawab soal itu udah. Mungkin yang belum tuh sistem apa sih namanya? Oh ini sistem tanya jawab aja gitu ya. Jadi tes lisan. Jadi mungkin buat UTS nanti tes lisan gitu. Kita belum nyobain. Nanti mungkin satu-satu ya bakal tes lisan kemungkinan mungkin. Ya tapi nggak tahu sih, nanti diobrolin lagi sama Bu Putrinya gitu. Nah, oke. Untuk modul ketiga ini untuk di modul ketiga ini judulnya pengikut tegangan ya. Nah, untuk pengikut tegangan ini komponen utama yang digunakan adalah op amplifier. Untuk op amplifier ini mungkin teman-teman yang dari SMK-nya elektro itu udah tahu ya. Dan apa ya, mengimplementasi op amplifier itu banyak banget gitu. Nah, untuk di op amplifier ini dia adalah salah satu IC yang memiliki beberapa komponen. Jadi di dalamnya itu saling terintegrasi ya dan saling terkoneksi komponen resistor, kapasitor, dioda, dan transistor gitu. Nah, untuk op amplifier ini sangat memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan sinyal. Bentar, ada yang mau masuk. Jadi untuk penguatan sinyal dan apa ya, op amplifier ini atau operasional amplifier itu biasa disebut juga dengan penguat operasional. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman bisa dilihat nih, di sini ada apa? Ada simbol op amplifiernya. Dia kayak apa ya? Kayak tanda panah gitu ya. Nah, terus di sini juga ada pin-pinnya nih. Jadi itu bentuk pin op amplifier ini pin 1, pin 2, pin 3 sampai pin 9. Nah, di setiap pinnya itu ada fungsinya masing-masing teman-teman. Jadi ada yang fungsinya sebagai tegangan positif, tegangan negatif, ada yang offset non inverting dan non inverting seperti itu. Nah, untuk bentuk IC-nya seperti ini ya. Mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya bentuk IC di Arduino ataupun di mana gitu. Jadi bentuknya nggak terlalu berbeda seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada dua apa ya? Ada dua jenis op amplifier ya. Ada dua jenis op amp. Yang pertama itu adalah inverting op amplifier dan non inverting op amplifier. Nah, mungkin di sini saya mau nanya nih. Kan kemarin udah baca judul lagi, udah baca modul-modulnya dan udah mengerjakan TP-nya gitu. Nah, kira-kira buat op amplifier yang digunakan pada praktikum ini apa gitu? Kita jawab dan jelasin kenapa. Enggak. Sok jawab. Salah pun nggak apa-apa kok. Lumayan dapat nilai. Ada yang tahu? Gampang kok ini. Gak ada nih. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya, udah nggak ada. Berarti gugur ya. Jadi untuk op amplifier yang digunakan pada praktikum ini adalah non-inverting. Kenapa non-inverting? Karena sinyal inputannya itu masuk ke positif. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya kan? Nah, di sini itu
untuk sinyal inputannya itu masuk di positif kan. Jadi untuk di positifnya itu nanti si polaritas inputan nih, misalnya ini positif nih, nanti si polaritas inputnya itu akan langsung positif berlanjut ke outputnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang inverting kan membalikan. Nah, membalikan kalau misalnya inputnya itu di negatif, dia akan membalikan sinyal. Berarti polaritas itu diubah gitu, seperti itu. Nah, uh, kenapa sih dia di apa ya? Kenapa sih dia disebutkan sebagai pengikut tegangan? Karena eh, karena di rangkaian ini dia akan menghasilkan tegangan input dan tegangan output yang sefase gitu atau sama gitu. Jadi besar tegangan output dan inputnya sama nih. Nah, teman-teman nanti bisa merasakan dan bisa apa ya? Bisa membuktikan gitu ya. Nanti kan ada percobaan nih. Nah, ini ada rumus nih A sama dengan dibagi V in. Untuk V out dan V in-nya nanti itu 5. V in-nya itu juga 5. Nah, berarti penguat tegangannya itu satu kan? Nah, kalau misalnya penguatan tegangannya itu satu, dia tidak ada penguatan. Kenapa? Soalnya apa ya? Kalau misalnya si ini logikanya gini, kalau misalnya V out sama dengan V in, itu kan berarti angkanya sama kan? Jadi angkanya baik itu tidak meningkat ataupun tidak menurun gitu. Nah, itu berarti tidak ada penguatan tegangan atau penguatan tegangan itu apa ya? Sama dengan satu gitu. Tuh. Lanjut. Nah, ini ada rangkaian yang akan kita buat pada praktikum kali ini. Jadi cukup simpel ya. Namun teman-teman nanti perlu pemahaman yang sedikit lebih gitu. Soalnya emang apa ya untuk modul di rangkaian elektrik ini emang makin ke atas makin sulit. Jadi nanti biasakan ya kalau misalnya emang biasa laporannya sering nyontek ataupun sering apa ya sering tinggalnya gitu ya. Sekarang mah ngerjain sendiri aja lah. Jadi apa ya hitung-hitung buat melatih diri sendiri gitu untuk bisa lebih survive mengenal atau memahami satu materi yang belum pernah dipahami sebelumnya gitu. Jadi ya untuk OP amplifier ini polaritas V plus sama V ini untuk polaritas yang bedanya itu di mana sih di sini ya? Nah, saya gambarkan dulu. Nah, untuk perbedaannya di sini. Jadi teman-teman nanti bisa tahu ya. Soalnya untuk bentuk OP amplifiernya ini dia kan memiliki apa ya kode 741 atau jenis 741. Nanti sedikit aneh gitulah buat bentuk si apa si OP amplifiernya. Nah, bentar ya, bentar, sabar. Nah, ini positif misalnya 5, sini negatif 5 gitu. Nah, kenapa sih kayak gini? Karena untuk menghindari yang adanya tegangan offset. Jadi penguatan tegangan itu apa ya akan dipengaruhi oleh RF dan RI bukan besar frekuensi. Jadi RF itu apa sih? RI itu apa? Nah, RF itu yang di sini, RI itu yang di sini nih. Itu. Lanjut. Beberapa karakteristik dari OP amplifier ya. Untuk karakteristik OP amplifier ini ada sebenarnya saya baru nemu 6 gitu. Nanti mungkin teman-teman ada yang nemu lagi mangga. Tapi secara umum yang udah saya cari beberapa sumber ini ada 6. Jadi yang pertama itu penguatan tegangan itu tak terhingga gitu. OP amplifier. Oh ya, sorry. Tadi itu OP amplifier ini bisa berguna untuk penguatkan. Nah, tapi OP amplifier ini pun juga bisa digunakan sebagai pengikut tegangan. Jadi ini perlu catatan lagi ya teman-teman. Jadi selain jadi penguat, dia juga bisa menjadi apa ya pengikut tegangan gitu. Tapi bentuk rangkaiannya pun nanti disesuaikan seperti itu. Jadi ini emang apa ya emang bisa berguna untuk beberapa rangkaian sih untuk OP amplifier ini. Jadi nah ini ada penguat tegangan kan penguatan open loop itu atau
atau AV itu sama dengan tak terhingga gitu. Nah, lanjut. Terus tegangan offset keluaran atau outputnya itu sama dengan 0. Tegangan offset itu tegangan offset keluarannya ya. Jadi yang paling kanan. Impedansi masukannya itu hambatan input tak terhingga. Impedansi outputnya itu Z0 atau hambatan outputnya pita atau bandwidth-nya itu tak terhingga, dan karakteristiknya itu tidak berubah dengan suhu. Jadi dengan suhu berapapun apa ya dia besar, karakteristiknya tidak akan berubah gitu untuk op amplifier. Tapi kembali lagi nih, untuk suhunya itu apakah akan sangat tinggi atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya emang suhunya itu memiliki batas, jadi kan kalau misalnya logika, kalau si suhunya itu sangat tinggi nih, 1000 derajat ataupun misalnya berapa ribu derajat gitu, nah makanya pada saat di suhu seperti itu pasti emang karakteristik bakal berubah sih. Tapi untuk karakteristik suhu yang normal, itu suhu udara ataupun suhu yang biasa ada di ruangan, itu tidak akan berubah gitu karakteristiknya. Nah, untuk materi, apakah ada yang mau ditanyain sebelumnya? Enggak. Lanjut aja merennya. Bentar. Kita lanjut dulu, nanti mungkin untuk pertanyaan. Nah, ini untuk rangkaiannya ada kan? Cek. Ada. Cek. Ada ya? Oke. Nah, ini ada rangkaian dari modul 3 ya. Sebenarnya rangkaiannya itu cuma satu. Jadi cuma ini atau enggak ini. Nah, tapi tadi tuh saya nyobain untuk rangkaian ini tuh salah ya. Bukan salah sih, jadi kurang tepat gitu ataupun kurang ideal untuk hasilnya. Nah, saya nyoba rangkaian ini. Nanti mungkin teman-teman bisa nyoba rangkaian ini nih. Nah, nanti di capture aja ya. Nanti saya kasih waktu buat capture gitu. Nah, buat pengaturan tegangannya itu tuh ada di sini. Nah, teman-teman jangan fokus ke sini ya, tapi di sini. Jadi ini kenapa saya cantumkan untuk tegangan variabelnya, karena untuk menaikkan atau menurunkan tegangan gitu ya. Nah, misalnya tegangannya terlalu besar nih, naikin aja. Atau enggak tegangannya terlalu kecil, turunin aja. Gitu. Ini siapa yang lagi India nih? No. Itu matiin dulu dong. Siapa itu sih? Ibnu. Coba saya matiin dari sini, bisa nggak ya? Bisa. Nah, oke. Oh ya, tadi nyampe sini ya. Jadi, teman-teman nanti kan ada nih di modul ini nih. Nah, ini tabel 1 kan, V-in itu 1, terus 2 sampai 10. Nah, untuk 1 turunin aja nih. Naikin ya. Naikin aja 1. Aja sih. Nah, untuk ini V-in-nya di sini, V-out-nya di sini nih. Nah, untuk V-out-nya itu apa ya? Kan nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini 1, V-in-nya 1, V-out-nya 1. Turunin aja. Lupa. Untuk V-in-nya itu 1, V-out-nya juga 1. Nah, ini membuktikan kalau si pengikut tegangannya ini berhasil gitu. Jadi, nggak ada penguatan tegangan gitu. Ya kan? Nah, terus balik kita ke tabel 2. Tabel 2. Nah, untuk di tabel 2, kita lihat nih V-in sama V-in aksen. V-in itu yang ini 15 atau yang ini nih. Nah, untuk apa? V-in aksennya tuh yang
Nah, yang ini nih. Gitu. Nah, kalau yang ini kalau rangkaian tumben sepi ya, biasanya 100 lebih. Belum pada bangun kali. Jadi sampai mana? Oh ya, untuk di rangkaian 2 tuh yang mana nih? Oh ini nih, yang ini nih. Nih untuk rangkaian 2. Tuh. Ini rangkaian 2, ini rangkaian ketiga. Iya benar. Ini rangkaian 3. Ini rangkaian 1 2 1 2 3. Gitu. So, capture dulu enggak? Om Kang boleh didekatkan lagi? Boleh, boleh. Bentar ya, bentar. Biar enak. Nah, terus satu lagi nih yang ini nih. Udah? Udah, ini satu lagi nih. Udah? Oke, kalau udah ada yang mau ditanyain, enggak? Boleh, boleh. Sok. Gitu. Enggak, guys, kalau mau tanya. Ini udah pada ngisi belum ya? Kita lihat. Oke, apa lagi? Sok, mangga. Izin bertanya, Kang. Boleh, boleh. Namanya saya. Bergema nggak suaranya? Rada bergema sih, cuman ya jelas lah. Orangnya sama si Heru. Bro, Heru. Izin bertanya itu ya kan rangkainya teh ada yang bawah sama atas. Itu semuanya gitu di rangkai atau gimana? Oke. Untuk rangkaiannya sebenarnya enggak. Ini kan ada yang atas, ada yang bawah. Nah, nanti Agil cobain aja dua-duanya. Dan rangkaiannya nggak terlalu ribet dah. Cuman emang yang ribet tuh yang paling ini. Tapi sepengalaman saya yang paling yang hasil input outputnya ataupun yang hasil apa ya, hasil pengukuran yang paling ideal, yang paling pas itu tuh rangkaian yang ini gitu. Tapi saya pun nyoba-nyoba yang ini, yang rangkaian simpel-simpel ini, tapi buat hasilnya tuh nggak apa ya, nggak nggak pas gitu, nggak tahu kenapa ya. Nah makanya saya sarankan tuh pakai yang ini aja gitu. Itu Gil, jadi pakai yang bawah aja nggak apa-apa. Kalau yang buat atas ya buat coba-coba aja gitu. Mangga, apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada nih ya, saya hitung ya. 3. Izin bertanya. Boleh, boleh. Saya, Ya. siapa ini?
Aji Kang dari TEA apa kelas A ya. Oh, bentar. Bentar ya. Iya Kang, udah. Bentar. Iya. Tadi saya mau ngundang Bu Putri dulu, lupa. Jangan diculik, Pit. Ada tukang bubur. Siap. Bentar. Tutup ini link untuk. Oke, tadi yang enggak. Iya Kang. Mau nanyain ini Kang, untuk mencari AV itu gimana Kang? Boleh dicontohin nggak Kang? Satu Kang. Avi, Iya. oke. Untuk tadi siapa yang nanya? Aji Kang. Haji ya. Iya. Nah, untuk mencari Avi itu caranya ini. Jadi Avi ini teman-teman cari nih untuk nilai V-out-nya berapa, V ini itu berapa gitu. Nah, V-out-nya itu misalnya Aji V ini itu misalnya dapatnya 5 juga. Nah, berarti kan hasilnya 1 nih untuk A-nya. Benar kan mencari Avi? Iya Kang. Ya. Avi. Ya. Jadi untuk A ini teman-teman mungkin A itu penguatan ya. Nah, untuk A itu ada yang AVI, ada yang AI gitu. Jadi kalau misalnya AVI itu penguat tegangan, AI itu penguat arus. Untuk mencari AVI itu rumusnya cukup V out per V in. Gitu, Ji. Itu berarti misalnya V out-nya 1, V in-nya 1 berarti 1 gitu ya, misalnya AV-nya gitu. Iya. Waktu praktikum kemarin sih untuk praktikum kemarin sih saya dapatnya tuh V out-nya itu 0 apa ya? Misalnya tuh 5,000 berapa gitu. Jadi ya apa masih adalah buat itu buat hasil AV-nya itu 0,9, 0,8 gitu. Tapi masih di bawah 1 sih. Tapi emang kenapa ya untuk di praktikum kali ini karena offline ya si hasilnya itu nggak ideal gitu, nggak sesuai gitu. Emang udah keterbatasan software juga sih. Nah, makanya sini kami pun dari apa ya, dari asisten pun apa ya, memaklukan gitu ya kalau hasilnya tidak memungkin tidak apa ya, tidak sesuai diharapkan ya tidak apa-apa gitu. Cuman kembali lagi nih teman-teman, emang udah tahu konsepnya dan udah paham prinsip kerjanya ya, insya Allah praktikumnya emang berhasil sih gitu. Gitu Ji. Jadi intinya V out per V in. Iya Kang, mau tanya satu lagi Kang? Boleh Kang? Enggak. Untuk tabel 2 sama tabel 3 itu kan ada V in, ya V in. Nah V in-nya itu dari tabel 1 apa dari yang tadi itu 15 kalau nggak salah ya? Gimana maksudnya? Yang tabel 2 sama tabel 3 itu yang untuk V in. Ini. Itu nilainya. Oh. Kan kalau nggak salah ya, ada 15. Ini yang orang tangkap ya. Nanti mungkin bisa di gitu. Aji tuh nanya V in, perbedaan V in sama V in atau gimana? Bukan perbedaan ya. Maksudnya ngisinya gitu kan. Untuk tabel 2 sama tabel 3 gitu. Oh, oke. Siap. Untuk pengisiannya gini. Di sini kan ada V in sama dengan V in aksen.
Nah, untuk mencari Z-in itu tinggal masukin aja V-in satunya berapa, V-in aksennya berapa, R satunya itu berapa gitu. Nah, untuk V-in-nya itu dia yang ini nih. V-in-nya itu yang ini nih. Nah, untuk V-in aksennya itu yang ini. Nah, untuk R1 yang ini 470. Nah, itu untuk tabel 2. Jadi untuk tabel 2 itu tinggal masukin ke rumus aja gitu. Nah, untuk di tabel 3 itu kan impedansi keluaran. Oh ya, untuk generator sinyalnya itu si aja 50 MV ya. Jangan lupa. Maksudnya itu tegangan inputnya gitu. Nah, ini kan tinggal Vout per Vout-nya. Vout biasa sama Vout aksen. Untuk Vout biasa itu tuh yang Vout-nya tuh yang bentar. Oh, Vout-nya tuh yang ini. Vout aksennya tuh yang ini. Itu Ji. Nah, kalau udah dapat nanti tinggal masukkan ke rumusnya. Gitu. Nah, untuk R2-nya tinggal tambahin 470. Gitu, Ci. Nanti jelasin aja kenapa bisa kayak gitu dan prinsip kerja sistem kerjanya itu nanti jelasin aja gitu di laporannya. Iya, terima kasih. Oke. Itu Fit katanya mungkin gini, dapat V-in-nya itu dari tabel 1 atau gimana gitu. Yang tabel 1 kan itu ada berapa biji tuh V-in-nya. Ini ya. Nah, untuk tabel 2 pakai yang mana gitu V-in-nya. V-in-nya pakai 5 volt. Nah, itu udah ada ya di situ berarti. Iya. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bingung, baca aja buat tahapannya itu apa aja gitu. Nanti Vout-nya berapa ataupun buat R-nya ada yang diganti atau enggak gitu. Nanti baca aja gitu. Ikro. Jangan lupa ikro guys. Gitu. Mangga, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman. Izin bertanya, Kang. Boleh. Siapa ini? Saya Muhammad Al-Muzamil Hasan dengan NIM 1207070072 dari kelas B2. Pertanyaan saya yaitu bagaimana perbedaan antara penguat integrator dan penguat pembalik. Dari literasi yang saya baca, mereka memiliki kesamaan, cuman ada perbedaan. Lalu, apakah semua konfigurasi saling berhubungan seperti contoh 2 di atas? Terima kasih. Penguat integrator sama penguat apa tadi? Penguat pembalik, Kang. Oh, ini ya. Inverting sama non-inverting ya? Benar nggak? Ya kan? Pembalik sama integrator. Iya, Pak. Nah, oke. Untuk perbedaannya, bentar. Nah, untuk perbedaannya di sini ya. Jadi untuk perbedaannya itu satu, intinya gini untuk mengingatnya. Kan yang inverting itu yang kiri. Inverting itu dia akan membalikkan gitu. Jadi si sinyal inputnya itu ada di negatif. Nah, apa ya? Untuk yang di negatif berarti gini nih. Misalnya buat masukannya itu positif. Nanti di inverting itu dia akan dibalikkan gitu. Jadi istilahnya tuh apa ya? Inverting dengan namanya pun sama ya. Inverting. Nah, makanya untuk di inverting itu pasti membalikkan gitu. Nah, selain itu untuk rumusnya itu dia min RF per Rin gitu. Jadi itu perbedaannya
dari rumus dan dari bentuk. Sedangkan kalau yang non inverting atau terintegrasi atau integrator, dia apa ya? Dia di apa? Masukkan itu positif. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya sama Muzamil nanti. Jadi untuk apa ya? Untuk perbedaan garis besarnya itu aja sih. Bisa dilihat masukannya, baik itu yang positif atau negatif. Kalau negatif itu inverting, kalau yang positif itu non inverting. Nah, untuk rumusnya itu satu in gitu. Jadi sebenarnya itu perbedaan paling besarnya sih. Intinya kalau apa ya? Kalau mau membedakan itu dari bentuknya aja gitu. Terus kalau emang dari apa ya? Dari fungsinya. Jadi untuk amplifier pembalik ataupun inverting, dia akan menghasilkan outputnya gitu. Outputnya itu terbalik. Non inverting ataupun yang integrator, dia outputnya itu sesuai dengan sinyal inputnya gitu. Jadi polaritas itu akan sama. Nah, selain itu untuk inverting pun apa ya? Dia digunakan untuk umpan balik gitu ya. Jadi umpan balik negatif sehingga akan apa ya? memiliki nilai yang berbanding lurus dengan rasio resistornya atau umpan baliknya, dan memiliki masukan yang apa ya? Masukan yang akan yang tidak sesuai gitu. Jadi akan membalikkan nanti di outputnya seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan inverting dan non inverting. Itu Al Muzamil gimana? Paham, Kang. Lalu ini Kang, yang kan ada lagi yang kayak summing inverting itu, apakah emang lanjutan dari dua konfigurasi tadi atau bagaimana? Summing lalu ada flower yang kayak gitu Kang. Saya baca-baca tuh. Oke. Sebenarnya mohon maaf ya, saya belum pernah baca gitu. Kalau misalnya berkaitan dengan ini, mungkin ada yang mau bantu jawab nih. Mungkin dari Kang Fadli ataupun Kang Kipau, mangga. Atau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bantu jawab. Soalnya saya belum pernah dengar gitu ini, belum pernah baca. Gimana? Tadi itu apa namanya? Summing inverting Kang, sama flower inverting. Oh, ini ya. Oke. Izin jawab ya. Mungkin untuk flower inverting dan summing inverting, apa ya? Ini kan di modulnya itu ngebahas pengikut tegangan gitu. Jadi hanya membuktikan kalau si tegangan input itu akan sefase dengan tegangan output gitu. Jadi polaritasnya itu akan sama. Nah, untuk yang ditanyakan Al Muzamil, saya cari-cari itu tuh apa ya? Pengimplementasian rangkaian yang lain dari OP amplifier gitu, atau ya operasional amplifier gitu. Nah, untuk itu memiliki fungsi yang beda juga dengan pengikut tegangan ini. Jadi ya untuk bentuk rangkaiannya pun sama. Jadi emang mungkin untuk rangkaian itu lebih ke pengembangan operasional amplifiernya seperti itu. Jadi untuk pengembangan rangkaian yang lebih kompleks dari pengikut tegangan ini seperti itu. Untuk fungsi dan implementasinya mungkin ada sedikit seperti itu. Tapi komponen yang digunakan itu tetap sama, yaitu OP amplifier atau operational amplifier gitu. Gimana? Iya Kang, paham. Terima kasih. Oke, siap. Mungkin kalau jawabannya masih kurang puas, mohon maaf ya, nanti mungkin bisa dicari lagi. Dan semoga masih tetap penasaran, biar yang lainnya pun apa ya, masih mau mencari tahu gitu ini artinya apa gitu. Dan ya, ada yang mau ditanya lagi? Enggak?
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita hentikan dulu. Nah, oke, untuk praktikum kali ini kita cukupkannya sampai di sini. Ya, untuk info selanjutnya mungkin teman-teman udah kangen ya, pengen kuliah offline gitu. Nah, kemarin tuh udah sempat dapat kabar ya, ada kemungkinan kita tuh bakal offline. Dan khusus untuk semester 3 dan semester 1 gitu. Untuk semester 5 ya sedih sih. Kita mungkin nggak dapat jatah buat offline gitu. Cuman kembali lagi gitu nanti buat kebijakan kampus itu gimana. Tapi kemarin udah diobrolin kemungkinan besar tuh habis UTS gitu. Nanti mungkin untuk modul kelima dan seterusnya itu ya kemungkinan besar, tapi saya tidak bisa menjanjikan bakal offline gitu. Nah makanya terus berdoa aja ya, mudah-mudahan offline. Soalnya gimana ya, logika ya, untuk di kampus gitu, mungkin teman-teman yang pernah ke kampus UIN gitu, untuk ke kampusnya sendiri buat sekedar rapat ataupun main basket, main volley, main badminton itu boleh gitu. Untuk istilahnya tuh untuk hal-hal yang berbau olahraga, iya sih olahraga gitu, tapi kumpul gitu ya. Soalnya kan untuk pembatasan kampus ini emang tujuannya menghindari perkumpulan gitu. Tapi logikanya kenapa gitu buat di kampus main volley ataupun main basket itu tetap diizinkan gitu. Satpam itu tetap masuk gitu. Sedangkan untuk tidak diizinkan gitu. Untuk praktikumnya doang gitu. Kalau bisa buat kuliah, iya sih buat kuliah emang tempatnya itu terbatas dan tempatnya tertutup gitu. Tapi untuk praktikum doang, paling praktikum itu seminggu sekali atau dua kali gitu. Nah, ini emang menjadi perdebatan dan perbincangan juga sih di anak semester 5 pun, di teman-teman saya pun seperti itu gitu. Kenapa emang hal-hal yang seperti itu diizinkan tapi untuk akademik tidak gitu kan? Makanya emang ini harus diselesaikan juga sih. Nah, tapi kemarin emang alhamdulillah udah dapat obrolan untuk habis UTS itu bisa praktikum offline gitu.